Generasi terbaik, generasi khairul ummah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Amma ba'du. Qala Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah 'alaina futuhal 'arifina bihikmatika wansur 'alaina rahmataka wa dhakkirna ma nasina ya dzal jalali wal ikram. Allahumma inni astaudi'uka ma 'allamtanihi fardudhu ilayya inda hajati ilaihi wa la tansani ya rabbal alamin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Wa qala nabiyyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlaq. Alhamdulillah, puji beserta syukur kita panjatkan kepada Allah yang Maha Ghafur, yang mana telah memberikan kita berbagai macam nikmat iman, Islam, ihsan, nikmat sehat wal afiat, sehingga kita masih bisa menghirup udara segar dan masih bisa berkumpul bersama keluarga. Semoga kita semua bisa mensyukuri nikmat-nikmat tersebut dan tidak kufur terhadap nikmat-nikmat yang Allah berikan. Salawat beserta salam marilah kita panjatkan kepada Habibana wa Nabiyyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, para tabi'in dan atba'ut tabi'in. Dan semoga saja sampai kepada kita sebagai umatnya mendapatkan syafaatul uzma darinya. Amin ya rabbal alamin. Anak-anakku yang Ustaz sayangi dan semoga Allah muliakan, insya Allah dalam kesempatan ini Ustaz akan menyampaikan tausiah dengan tema adab kepada guru, teman, dan kepada orang tua. Di akhir zaman seperti sekarang ini, banyak orang-orang yang mempelajari ilmu tapi tidak mempelajari adab. Padahal ulama salaf terdahulu sangat perhatian sekali pada masalah adab dan akhlak. Imam Malik pernah berkata kepada seorang pemuda Quraisy, ta'allamil adab qabla an tata'allamal ilma. Pelajarilah adab sebelum mempelajari sebuah ilmu. Jadi adab itu sangat penting dipelajari terlebih dahulu sebelum kita belajar ilmu. Karena apa? Yang pertama, karena itu diajarkan oleh Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran, surat Al-Ahzab ayat 21. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah suri tauladan yang baik. Dilanjutkan lagi, ada sebuah hadis yang sudah kita pelajari di sekolah. Akmalul mu'minina imana ahsanuhum khuluqa. Orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya. Bahkan ada lagi hadis-hadis yang lain, di antaranya innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlaq. Pastinya aku diutus ke muka bumi ini untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Yang kedua, karena dengan adab membuat hidup kita terasa indah dan nyaman.
kita bisa saling menghormati, tidak banyak permusuhan. Kita merasa hidup kita nyaman dan tentram. Yang ketiga, dengan adab mendapatkan kemudahan dalam kehidupan bersosial. Karena orang yang mempunyai adab, adabnya yang baik, adabnya yang bagus, pasti banyak teman-temannya, dan teman-temannya itu pasti bakal menyukainya. Jadi, pelajarilah adab sebelum kita mempelajari sebuah ilmu. Lalu apa saja adab kita kepada guru, adab kita kepada teman, dan adab kita kepada orang tua? Lalu apa saja adab kepada guru, adab kepada teman, dan adab kepada orang tua yang kita harus pelajari dan kita amalkan? Yang pertama, kita pelajari dulu adab terhadap guru, karena kita sekarang sedang sekolah. Mau itu guru yang ada di sekolah ataupun guru mengaji yang ada di rumah. Sebagaimana Ustadz bawa referensinya dari kitab Ta'limul Muta'alim. Yang pertama, Allah yamsiya amamah. Yang pertama, kita tidak boleh berjalan di depan guru kita, mendahului guru kita, kecuali kalau sudah kita minta izin kepadanya. Itu yang pertama. Yang kedua, kita tidak boleh duduk di tempat yang biasa guru kita duduk. Jadi jangan sekali-kali antum duduk di tempat, di kursi yang biasa guru antum duduki. Yang ketiga, kita tidak boleh mendahului berbicara kecuali kalau guru kita mengizinkan. Yang keempat, kita harus menghormati keluarga dari guru kita, mau itu anaknya, istrinya, dan keluarga-keluarga yang lainnya. Yang kelima, janganlah kita memanggil guru kita dengan menyebutkan namanya, kecuali kalau sudah ada izin dan itu sudah diperintah oleh guru kita. Ini hanya sebagiannya saja, dan masih banyak lagi adab-adab terhadap guru kita yang belum Ustadz sebutkan. Nanti antum bisa pelajari dari kitab-kitab yang dikarang oleh ulama-ulama soleh terdahulu, lalu antum amalkan. Insya Allah ilmu yang antum terima, ilmu yang antum dapatkan itu akan menjadi keberkahan dan menjadi kemanfaatan untuk antum semua. Setelah kita mempelajari adab terhadap guru dan mengamalkan adab-adab tersebut, kita juga harus mempelajari adab ketika kita berteman, adab ketika kita bergaul dengan teman kita. Lalu apa saja adab-adab ketika kita berteman dengan teman kita? Apa yang harus dipakai? Yang pertama, harus berbicara ahsan. Tidak suka mengejek, mencela, apalagi membuli. Kalau bahasanya bahasa yang tidak ahsan, kita harus jauhi. Tetapi sebelum dijauhi, kita ingatkan terlebih dahulu. Yang kedua, adab ketika kita berteman, selalu menunjukkan rasa gembira ketika bertemu, tidak murung, muka mesem, ya, selalu cemberut. Itu adabnya. Yang ketiga, selalu mendahului mengucapkan salam ketika bertemu. Jadi itu adab berteman. Yang keempatnya, tidak boleh memotong pembicaraannya dan memanggil dengan nama yang tidak dia senangi. Jadi jangan sekali-kali antum memanggil teman antum dengan nama yang dia tidak sukai dan dia tidak senangi. Karena itu adalah adab yang paling penting dalam berteman. Padahal masih banyak lagi adab-adab ketika berteman, adab-adab ketika adab-adab kepada guru kita. Ustadz hanya mengambil sedikit saja. Nanti antum bisa pelajari lebih dalam. Nanti akan diberikan tausiah atau diberikan pelajarannya oleh guru-guru kita di sekolah. Itu yang tentang sekilas adab-adab tentang teman dan guru.
Apakah cukup segitu saja Ustaz? Tidak. Selain kepada teman, adab kepada guru, adab kepada orang lain, dan yang paling penting adab kepada orang tua kita. Karena orang tua kita orang yang melahirkan kita. Ya. Jangan sampai orang tua kita merasa, kalau bahasa Sundanya kaduhung, melahirkan kita. Bahkan dalam Al-Quran dijelaskan, fala taqul lahuma uff wala tanharhuma wa qul lahuma qawlan karima. Adabnya yang pertama, janganlah kamu ketika diperintahkan oleh orang tua mengucapkan itu, jangan sampai seperti itu, karena adabnya itu adalah adab yang jelek. Apalagi ketika antum mengucapkan yang paling berbahaya itu adalah membentaknya, menjelek-jelekan orang tua kita. Itu lebih berbahaya sekali. Sebab ridho Allah fi ridhol walidain. Ridho Allah itu ada di ridho kedua orang tua kita. Makanya dalam Al-Quran dijelaskan, wa qul lahuma qawlan karima. Ucapkanlah perkataan yang baik, ucapkanlah perkataan yang menyenangkan kepada orang tua kita. Janganlah kita mengejek, janganlah kita membentak, apalagi kalau sampai kita membunuh orang-orang tua kita. Na'udzubillahi min dzalik. Tsumma na'udzubillahi min dzalik. Jadi kita sebagai anak, sebagai murid, dan sebagai orang yang mempunyai teman, orang yang bergaul, pelajarilah adab-adabnya, pelajarilah tentang tata keramanya, budi pekertinya. Karena insya Allah ketika kita belajar tentang sebuah adab, ilmu itu akan cepat datangnya, ilmu itu akan mudah didapatkannya, karena itu janji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, jadi kita yang sekarang sedang belajar di STP, kita dahului dulu tentang pelajaran adab. Kenapa? Karena insya Allah ketika kita adabnya sudah bagus, ketika adabnya banyak perbaikan, insya Allah ilmu yang Allah berikan juga akan tetap menempel dalam diri kita, tidak mudah pudar dan tidak mudah hilang. Jadi kesimpulannya, adab itu merupakan sesuatu yang penting dalam kehidupan kita. Pelajarilah adab terlebih dahulu sebelum mempelajari sebuah ilmu, dan amalkanlah adab tersebut untuk mendapatkan ilmu yang barokah dan bermanfaat. Ya. Jadi hanya sekian yang bisa Ustaz sampaikan. Semoga ada hikmah dan manfaatnya untuk kita semua. Semoga antum semua menjadi hafidhah yang hafal 30 juz dan mengamalkan dalam Al-Quran tersebut dan menjadi pemimpin peradaban mulia Islam ini. Sekian dari Ustaz. Al-afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.